Tes. Ah, udah nih. Tutup. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi Oktober 31 tahun 2016. Indikasi IHSG hari ini adalah kami prediksikan bergerak melemah dengan support di level 5389 dan resisten di 5437. Driver dari market hari ini adalah investor di Asia akan mendapat kesempatan untuk bereaksi terhadap data perekonomian Amerika yang dirilis hari Jumat lalu, di mana pertumbuhannya mencapai 2,9% di kuartal 3 2016. Ini adalah pertumbuhan yang tercepat dalam 2 tahun terakhir. Selain itu juga dari regional, data-data ekonomi Jepang akan mendominasi pasar, di mana pagi ini sudah keluar data industrial production yang dan juga retail sales. Dua data ini tidak mencatatkan pertumbuhan dari bulan sebelumnya. Ini tanda bahwa ekonomi Jepang kehilangan momentum perbaikan akibat masih melemahnya belanja konsumen dan belum pulihnya kinerja ekspor. Selain itu juga hari ini Bank Bank Sentral Jepang akan memulai pertemuan kebijakan selama 2 hari, jadi mulai hari ini dan berakhir besok, untuk mereview outlook inflasi dan juga mereview kebijakan moneternya. Namun diharapkan tidak ada kejutan dalam penyusunan kebijakan moneter, seperti misalnya perluasan kebijakan moneter. Untuk nanti sore pasar akan mengantisipasi keluarnya data pertumbuhan ekonomi zona euro dan juga inflasi zona euro. Baik, kita ke stock news. Yang pertama adalah Akset Indonesia. Akset membukukan 50% kenaikan pada pendapatan, di mana pendapat kenaikan ini mendongkrak pendapatan bersih menjadi 210%, menjadi 40,3 miliar di kuartal 3. Yang kedua adalah Indofood. Indofood mencatatkan pertumbuhan laba bersih 92% di kuartal ketiga, menjadi 3,24 triliun dari yang tahun sebelumnya hanya sebesar 0,68 triliun. Kenaikan ini ditunjang oleh kenaikan sebesar 4% pada pendapatan. Yang ketiga adalah BEX atau BPD Banten. BPD Banten masih menderita kerugian di kuartal 3 ini sebesar 283 miliar, naik 28,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan bersih suku bunganya turun 81% year on year. Ini adalah penyebab jadi buruknya kinerja BPD Banten kuartal 3 tahun ini. Yang terakhir adalah SMSM. SMSM ini menyusun target konservatif untuk tahun depan karena masih sulitnya industri otomotif di Indonesia. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, kami akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih.
Ya, selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya saya ingin mengetahui apakah suara saya sudah cukup terdengar jelas? Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius Leo, Pak Henry. Sebelumnya kita akan sedikit mereview secara teknikal untuk beberapa saham dan IHSG untuk pekan ini. Untuk IHSG sendiri kita lihat bahwa dalam jangka waktu dari bulan Agustus kecenderungannya dalam trend sideways. Kita lihat tampak IHSG masih belum mampu menembus resisten di level 5470 hingga 5480. Kini kita bisa lihat 1, 2, 3 kali belum berhasil menembus. Namun juga ada support kuat, ya ini di kisaran 5355, 5340 ini kecuali ketika pertengahan September ini sempat dijebol, tapi secara overall masih menjadi support kuat. Nah kita lihat IHSG masih cenderung akan berada dalam channel rentang 5355 hingga 5475 dalam waktu dekat ini. Kalau kita lihat sejak 3-2 minggu terakhir ini juga pergerakan cenderung sempit mendatar dan berada di kisaran 5.400. Jadi untuk jangka pendek kami rasa masih akan berada di kisaran ini untuk IHSG. Trennya masih cenderung sideways kecuali nanti ada perkembangan yang cukup signifikan baik dari sisi makro maupun dari sisi emiten. Kalau emiten kita lihat beberapa emiten yang cukup besar seperti Telkom, lalu juga ada Jasa Marga yang berhasil membukukan laba yang signifikan, tapi tampaknya masih belum berhasil mendongkrak IHSG lebih lanjut. Tampaknya kita butuh kabar atau sentimen yang lebih besar lagi daripada sekedar laporan keuangan. Jadi untuk IHSG masih akan sideways. Demikian. Kita lanjut ke saham berikutnya ada BJTM. Nah, BJTM ini sudah kami masukkan dalam technical recommendation minggu lalu, namun tampaknya masih bergerak sideways dengan rentang 525 hingga 550 560 pergerakannya. Jadi kalau dalam waktu dekat ini Bapak atau Ibu sudah ada trading di BJTM, masih bisa dilanjutkan dengan coba support ambil di kisaran 525 hingga 535. Itu entry level yang cukup baik untuk BJTM, dan kemudian profit taking di kisaran 550. Namun seandainya jika level 550 dan 560 dia breakout ke atas dengan bid yang cukup tebal dan volume cukup tebal, maka itu menjadi breakout box dari trend sideways saham BJTM ini, dan target berikutnya ada di harga 580 dan di 600. Jadi perhatikan level resisten di 560 untuk saham BJTM. Berikutnya ada saham Inco. Inco minggu kemarin juga kami menyarankan untuk bisa lepas dulu karena membentuk pola head and shoulder ini masih berlanjut, namun tampaknya level support 2620 masih cukup kuat dan belum ditembus hingga saat ini. Cuman memang karena harganya sudah mendekati support, kita lebih baik wait and see dulu apakah dia mampu bertahan dan untuk kembali ke level 2800 terdekatnya di sini, atau justru dia menembus ke bawah level support 2620. Karena jika support 2620 ditembus, berikutnya ada support di kisaran 2400. Jadi cukup jauh memang. Lebih baik wait and see dulu sampai kita lihat ada arah pembalikan, karena kalau kita lihat secara indikatornya memang stokastik sudah berada di area oversold, namun MACD tampaknya masih ada peluang untuk pelemahan lebih lanjut. Jadi tetap hold dulu untuk saham Inco. Berikutnya untuk saham BJBR. Nah, BJBR ini juga dalam posisi sideways sejak bulan Agustus. Tapi kita lihat ada support cukup kuat di 1585 di sini. Ini kalaupun ditembus besok harinya akan kembali membal untuk BJBR. Jadi ada bisa spekulasi beli di kisaran 1585 untuk take profit jangka pendek di harga 1700. Kalau kita lihat memang secara MACD ini dalam posisi downtrend, melemah terus untuk MACD ya. Namun kalau kita lihat harganya dia masih stabil di kisaran 1585 hingga 1700, ini adalah berita baik. Ketika indikator MACD sudah mulai menunjukkan reversal atau pembalikan arah, harganya akan cenderung menguat untuk saham BJBR dan breakout di level 1700. Kalau kita lihat juga stokastik sudah masih berada di area oversold, dan kita menantikan titik golden cross-nya di mana, dan itu adalah time to buy untuk saham BJBR.
Selanjutnya ada saham PPRO. Saham PPRO dalam tren jangka panjang masih dalam posisi uptrend, cuman memang seminggu 2 minggu ini cenderung sideways dan kemarin sempat menyentuh level support 1200 dan bahkan terendah di level 1130-an kemarin. Ini bisa untuk spekulasi buy untuk saham PPRO dan target price-nya tetap di 1400 untuk jangka pendek ini. Tapi kami sarankan untuk trading jangka pendek saja karena memang untuk valuasi sudah cukup mahal untuk PPRO dan kita masih menantikan sampai sejauh manakah saham PPRO ini akan terus ditarik ke atas. Ya, demikian untuk technical session. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertama dari Ibu Suryani mengenai saham perbankan BMRI, BNI dan Sril. Baik, Bu. Ya, untuk Bank Mandiri tampaknya masih inline dengan tren ascending triangle dan sudah berada di area resisten atas dari triangle-nya dan tampaknya hari ini kalau ada penguatan maka ini menjadi breakout ascending triangle dan potensi untuk upside menjadi besar peluangnya untuk menguji resisten di 11.800 Bu. Kita lihat juga dari sisi stokastik sudah membentuk golden cross pada akhir pekan lalu dan tampaknya peluang untuk menguat lebih besar daripada untuk pelemahan hari ini. Cuma tetap harus perhatikan kondisi market keseluruhan. Jadi kalau Ibu ada posisi Bank Mandiri sudah pegang bisa hold dulu Bu, nanti bisa take profit di kisaran 11.800. Namun jika Ibu belum memiliki, jika hari ini dia breakout resisten atas ini dengan volume cukup meyakinkan, maka bisa Ibu ikuti untuk saham Bank Mandiri. Berikutnya ada saham Bank Negara Indonesia atau BBNI. Untuk BBNI dia baru breakout downtrend channelnya. Jadi biasanya setelah downtrend channel dia akan cenderung untuk sideways terlebih dahulu dan ada resistennya di kisaran 5.600 untuk target terdekatnya sebelum menuju di 5680. Jadi sampai saat ini target di 5.600. Jika Ibu ada barang bisa hold dulu Bu dan ada potensial untuk take profit di kisaran 5.600 hingga 5.680 untuk saham BBNI. Selanjutnya ada saham Sril. Sril ini jangka pendek masih ada potensi untuk uptrend ya, asal tidak membentuk new low di bawah harga 235. Jika dia menembus support di berada di bawah level 235, maka peluangnya untuk menuju ke 227 menjadi terbuka dan ini mematahkan tren positif dari saham Sril dalam periode dari Oktober ini. Sementara untuk jangka panjang masih dalam posisi downtrend, tetap kita harus waspadai tren major trendnya seperti apa. Kalau kita lihat dari stokastik juga masih ada peluang untuk melanjutkan pelemahan, jadi kami sarankan untuk Sril hold dulu kalau Ibu belum ada barang dan mencoba kita lihat akumulasi kembali setelah stokastik membentuk golden cross. Demikian Ibu Suryani. Lalu masih dari untuk Bapak Bambang Heru mengenai saham Jasa Marga, untuk kumrate-nya sepertinya hari ini Pak. Jadi kalau Bapak ada saham Jasa Marga akan otomatis mendapatkan
rate-nya, dan perlu diperhatikan nanti ketika sudah mulai melantai untuk rate-nya. Untuk harga sahamnya sendiri tampaknya sudah agak mulai melandai penurunannya, dan akan berada di kisaran 4.600 atau sekitar mendekati harga eksekusi red issue-nya. Untuk harga red issue-nya sendiri masih dalam posisi range di 3.700 hingga 4.000-an kalau tidak salah harganya. Jadi perhatikan di harga level segitu, Pak. Demikian Pak Bambang. Berikutnya Pak Antonius Leo, saham WSBP dan Bank Niaga. Untuk WSBP tampaknya sudah sedikit menembus uptrend channelnya dan mulai dalam trend sideways dengan support di level 560 dan resisten di 580, Pak Antonius. Jadi kalau ada barang bisa mulai ditradingkan di rentang sempit tersebut. Memang rentangnya cukup sempit karena saham-saham konstruksi secara keseluruhan tampaknya sudah mulai overrated dan mulai berkurang kekuatan untuk menguatnya. Jadi cukup berimbas kepada saham-saham turunannya seperti misalnya saham WSBP ini. Berikutnya Bank Niaga. Bank Niaga dia baru break resisten di 925 dan ada potensi untuk menuju resisten berikutnya di 1030, namun tampaknya akan ada tactical correction terlebih dahulu untuk menuju support di 925. Secara fundamental juga Bank Niaga ini, Bank CIMB Niaga solid karena labanya cukup naik signifikan karena percadangannya yang turun. Jadi fundamental sudah mulai mendukung dan tinggal teknikalnya kalau Bapak belum ada barang bisa coba kembali akumulasi di kisaran support 925, Pak. Demikian. Lalu dari Pak atau Ibu Piong Dirganyu untuk saham Medco, WSBP dan PPRO. WSBP sudah kami bahas barusan. Lalu ada saham Medco. Medco masih dalam posisi downtrend channel. Kita lihat titik balik arahnya ada di mana. Sekarang masih berada di kisaran support 1390. Berikutnya ada level support lagi di kisaran 1200, cukup jauh, dan selama dia masih belum mampu menembus resisten di 1390, ada peluang terbuka untuk menuju support di 1200. Jadi sebaiknya wait and see dulu saham Medco ini, kecuali dia mampu breakout di atas garis downtrend channelnya yang biru ini. Nah, itu jika ditembus dengan volume signifikan baru boleh akumulasi. Cuman jika selama level itu belum tembus, sebaiknya wait and see dulu, dan kalaupun ada barang mending trading averaging down untuk saham Medco ini. Demikian Bapak atau Ibu Piong. Lalu saham PPRO tadi juga sudah kami bahas di technical recommendation. PPRO dalam jangka pendek masih akan sideways, cuman ada peluang untuk bottom fishing di saham PPRO. Kita lihat apakah hari ini mampu bertahan di atas resisten 1200. Demikian Bapak atau Ibu Piong. Baik Ibu Suryani, saya akan sedikit memperlambat tempo bicara saya supaya lebih jelas terdengar. Terima kasih atas masukannya. Lalu Bapak M. Suhartono, PPRO, ya kemarin sudah di atas 1.300 minggu lalu, apakah sudah bisa masuk kembali? Ya, untuk PPRO kami masih menyarankan untuk spekulatif buy di kisaran harga 1.200, karena kemarin juga tutupnya sudah di level 1.300 walaupun sempat terkoreksi ke level 1.130-an kurang lebih. Ini bisa diterdikan jangka pendek, dan kita masih menantikan apakah saham PPRO masih mampu melanjutkan tren penguatan jangka panjangnya. Di manakah titik krusialnya? Nah, jika dia level resisten di 1460 ini mampu kembali ditembus, maka dia akan konfirmasi
masih berada melanjutkan tren penguatannya. Namun jika dia tidak kuat dan kembali turun, maka masih akan cenderung sideways di kisaran 1.300 hingga 1460 untuk saham PPRO ini. Jadi bisa diperdagangkan di rentang itu. Namun menjadi agak red alert jika tutup di bawah harga 1.300 dan bahkan 1.200 kemarin support kuatnya. Demikian Bapak Suhartono. Berikutnya ada dari Bapak Adam Ray mengenai KBLI dan Demas. KBLI dia baru saja menembus resisten psikologis di 300 dan tampaknya ada resisten cukup kuat di kisaran 325 hingga 340 dan sepertinya masih akan diperdagangkan di rentang tersebut. Namun kalau kita lihat kemarin pergerakan cenderung datar saja, ada potensi untuk hari ini sedikit mengalami koreksi dan menguji support di 300. Jadi kalau Bapak Adam ada saham KBLI ini bisa hold dulu. Kita menantikan apakah dia mampu bertahan di level 300 dan jika menembus level 300 ke bawah bisa stop loss dulu dan kembali akumulasi di level bawah, yakni di kisaran 288 hingga 290 untuk level supportnya. Berikutnya ada saham Demas. Saham Demas ini masih dalam posisi sideways dengan rentang cukup besar di rentang 245 hingga 283. Untuk jangka pendek juga stokastik tampak mulai mengalami penurunan dan MACD pun tampaknya sudah akan death cross, jadi ada potensi untuk kembali melemah untuk saham Demas ini. Jika Bapak Adam Ray untuk menantikan posisi, lebih baik tunggu support di kisaran 250 hingga 245 untuk kisaran supportnya. Dan nanti bisa take profit kembali di kisaran 260 hingga 267. Demikian Pak Adam. Berikutnya ada Bapak Robert Manuel. Ya, saham Pepro tampaknya cukup banyak menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian karena memang kemarin pergerakannya hari Jumat cukup dramatis, sempat di bawah 1.200 dan tutupnya kembali di atas 1.300. Ini memang cukup signifikan pergerakannya. Cuman PPRO ini tadi kemarin seperti saya bilang masih dalam posisi uptrend dan kita menantikan apakah dalam beberapa waktu ke depan dia mampu bertahan untuk menjaga posisi uptrendnya. Dan selama dia belum menembus 1460 untuk menembus ke atas, ini masih spekulatif, jadi sebaiknya Bapak Ibu trading jangka pendek saja. Dan jika ada pelemahan dalam seperti kemarin, sebaiknya tunggu ada pantulan terlebih dahulu untuk kembali masuk. Dan jika masih ada turun terus, hold dulu, jangan masuk terlebih dahulu karena lebih berbahaya. Demikian. Berikutnya dari Bapak Erwin Yudo Prasetyo untuk saham Bumi, BRMS, Adro, PTBA, dan PPRO. Nah, ini ada 3 segmen yang bisa kami bahas. Pertama, saham Bumi dan BRMS. Ini terkait dengan PKPU saham Bumi yang kemarin kembali ditunda hingga bulan November ini. Nah, hingga masa PKPU berikutnya, masa sidang berikutnya, kami perkirakan saham Bumi dan teman-temannya seperti BRMS, LT Energi akan kembali berfluktuasi dengan kecenderungan untuk melemah. Jadi jika Bapak dan Ibu ada barang saham Bakri, lebih baik lepas dulu jika masih ada profit yang tersisa dan tunggu sampai masa-masa menjelang PKPU Bumi ini kembali hangat. Lalu ada saham Adaro dan PTBA. Adaro PTBA ini saham batubara yang paling aktif karena ditopang oleh fundamental yang baik. Tapi tampaknya sudah mulai agak kehilangan tenaga untuk kenaikannya karena indikator MACD dan stokastik sudah mulai konsolidasi dan dalam waktu dekat kami perkirakan akan ada koreksi. Jadi jika Bapak Ibu ada barang saham Adaro, kami silakan untuk sell on strength dulu dan menunggu di level yang cukup rendah untuk akumulasi. Ada support di kisaran 1450 hingga 1400. Ini adalah area yang cukup baik menurut kami untuk kembali akumulasi.
Berikutnya ada saham PTBA. Sama seperti saham Adaro, cuman PTBA ini sedikit lebih dahulu sudah mengalami koreksi dan sekarang menguji support di kisaran 1.200. Kalau kita lihat dari MACD dan stokastik, tampaknya pelemahan masih berpeluang untuk kembali berlanjut untuk menguji support berikutnya di kisaran 11.400. Jadi jika Bapak Ibu ada barang saham PTBA dan masih ada keuntungan, lebih baik di take profit dulu untuk mengamankan keuntungan dan kita sembari menantikan entry point baru untuk bisa kembali akumulasi saham PTBA ini. Ada harapan dia akan kembali memantul di kisaran 11.380 hingga 11.400. Jadi kita lihat support itu apakah mampu bertahan atau tidak. Demikian. Untuk PPRO kami sudah bahas di atas, Pak Erwin. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu atau Bapak Alini Nuribat mengenai saham Waskita dan Jasa Marga. Saham Waskita baru saja rilis laporan keuangan dan laba bersihnya naik cukup signifikan di atas 100%. Namun dari sisi hutangnya naiknya juga lumayan banyak. Tapi kalau kita secara kinerja perseroan, memang dari saham-saham konstruksi plat merah proyek paling banyak ini ada di Waskita, dan ini jangka panjang seharusnya bagus untuk perseroan. Kalau kita lihat secara teknikalnya, Waskita ini masih dalam posisi sideways dengan kecenderungan melemah. Dia saat ini sedang berusaha untuk menguji level 200.570 dan kita lihat apakah level ini mampu bertahan. Kalau kita lihat dari stokastiknya ini sudah berada di area oversold dan dalam tahap konsolidasi, dan sebaiknya bisa kembali akumulasi jika stokastik sudah konfirmasi kembali menguat. Dan support level mampu dipertahankan di level 2570. Jika resisten terdekat di 2610 mampu di breakout, maka target berikutnya ada di kisaran 2670 dan 2730. Jadi ini lebih baik diterbitkan jangka pendek saja untuk saham kita sambil kita lihat perkembangan seperti apa. Lalu ada Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini terkait dengan red isunya seperti saham-saham yang isu lainnya, maka prediksinya adalah harga sahamnya akan diperdagangkan di dekat area-area saham eksekusi rate-nya. Yaitu saat ini masih di kisaran 3.700 hingga 4.200 kalau tidak salah. Maka karena harga sahamnya masih di 4.600, maka ada potensi untuk kembali ke bawah. Demikian untuk Bapak atau Ibu Ali ini. Ya, Pak Antonius, tampaknya AMI broker kami agak sedikit gangguan karena tidak update. Memang betul untuk PSBP kemarin ternyata sudah di 630 closingnya. Jadi ini sudah konfirmasi breakout dan masih melanjutkan tren penguatannya. Mohon maaf untuk tidak kuratan tadi, tapi kami perkirakan untuk PSBP kenaikannya hanya akan terjadi dalam 1 hari 2 hari, dan hari kedua hari ketiga akan kembali untuk sideways dengan rentang barunya di kisaran 600 hingga 630. Demikian Pak Antonius Leo. Kita Ibu Lilia Ganesha mengenai saham Wika dan SMCB. Untuk saham Wika kita lihat teknikalnya dalam jangka pendek ini dalam posisi downtrend, dan menengah juga masih sideways dengan kecenderungan untuk melemah. Namun kalau kita lihat dari sisi stokastiknya sudah ada tampak di area oversold dan menjelang untuk golden cross kembali, dan
ini ada peluang untuk bisa bottom fishing di saham Wika di support kisaran 2.600 Ibu. Jadi kalau Ibu berani berspekulasi untuk trading saham Wika, bisa coba di 1.600, 2.600. Namun jika seandainya 2.600 ini kembali ditembus, maka ada peluang menguji support berikutnya di kisaran 2.500, jadi agak jauh. Jadi begitu 2.600 tembus, lebih baik coba di stop loss dulu dan kembali ambil di level 2.500. Demikian untuk Wika. Lalu ada saham Holcim SMCB. SMCB juga dalam posisi downtrend, namun dari sisi MACD dan stokastik sudah mulai konsolidasi, jadi kita akan menantikan harga SMCB ini akan cenderung sideways dengan kisaran support di level 980 hingga resisten pertama di 1015, lalu resisten kedua ada di kisaran 1050. Jadi ini adalah 3 rentang untuk saham SMCB. Kalau level 10.15 bisa ditembus, maka berikutnya akan ada di rentang 10.15 hingga 10.50. Demikian Ibu Lilia. Berikutnya dari Ibu Foni mengenai saham ITMG. Untuk ITMG jangka pendek ini masih akan terkoreksi karena dari sisi MACD sudah death cross dan tampaknya akan cukup panjang untuk pelemahannya. Kita menantikan support ITMG di kisaran 12.700 dan jika ini tembus, maka support berikutnya ada di kisaran 11.900. Ini adalah moving average 50 hari. Jadi jika Ibu ada ingin membeli saham ITMG, lebih baik hold dulu. Kita lihat titik baliknya di mana di supportnya. Demikian Ibu Foni. Berikutnya ada Bapak Abdul Muin, saham LPKR. Saham LPKR masih dalam tren very strong bearish, jadi dan tampaknya supportnya masih belum kelihatan di mana. Ini sudah menembus support dari 2014 dan sekarang sedang menguji support 855, yaitu sejak tahun bulan Januari 2014, cukup jauh. Seharusnya jika sudah melemah cukup dalam waktu singkat ini ada potensial technical rebound dan kita lihat ada support di 855. Kemungkinan level ini adalah level support yang bisa dimanfaatkan untuk bottom fishing di saham LPKR. Namun sifatnya spekulatif, jadi kami kembalikan kepada Bapak Ibu untuk risk appetite masing-masing. Demikian Bapak Abdul Muin.
Berikutnya Bapak Hendra Agustiar mengenai info kreditur bumi setujui. Hingga saat ini info yang sudah kami dapatkan adalah masih mengenai penundaan PKPU, jadi belum akan ada persetujuan karena untuk level setuju tukar harga ini memang masih hot issue di tengah sidang PKPU. Jadi kreditor inginnya harga bumi untuk di kisaran 700 hingga 1.200, cuman tampaknya pihak perseroan masih cukup berat. Ditambah lagi dari sisi fundamental juga tampaknya masih belum akan mendukung untuk menuju harga bumi ke level sana. Jadi lebih baik kita tunggu saja sampai PKPU seperti apa, itu yang sudah pasti. Namun hingga waktu PKPU sahamnya akan cenderung volatile, dan jika Bapak berani untuk mentradingkan bisa dalam jangka pendek dan bermain cepat aja Pak. Demikian. Berikutnya dari Ibu Alimi Nuribat, saham Gajah Tunggal. Untuk Gajah Tunggal fundamental cukup menarik karena PE ratio kalau tidak salah ada di level 4. Ya, untuk Gajah Tunggal PE ratio ada di level 4.26, dan Gajah Tunggal ini pasar ekspor cukup besar. Jadi walaupun sektor otomotif dalam negeri masih cenderung stagnan, dia masih ada peluang untuk melempar ke pasar ekspor. Jadi fundamental cukup aman. Kalau secara teknikal dalam jangka menengah memang dalam posisi downtrend, namun jangka pendek ini dia ada peluang untuk menguji resisten 1.400. Saran kami untuk saham Gajah Tunggal ini bisa coba kembali akumulasi di level 1270 yang merupakan moving average 100 harinya, dan kemudian kembali take profit di kisaran 1.400. Walaupun untuk jangka panjang sebenarnya saham ini masih cukup menjanjikan selama bisa memberikan kinerja yang stabil seperti saat ini. Demikian Ibu Alini. Lalu dari Bapak Erwin mengenai saham SMBR, INAF, dan ITMG. SMBR masih dalam tren strong bullish Pak ya. Jadi kalau kita lihat dari secara technical, indikator stokastik maupun MACD masih menunjukkan adanya peluang penguatan kembali. Untuk hold jangka menengah pun masih bisa asal tidak ada pembalikan arah tiba-tiba. Jadi masih bisa di-keep untuk saham SMBR. Kemudian saham INAF. Untuk INAF juga dalam jangka panjang masih dalam tren uptrend, namun jangka pendek dia ada peluang untuk kembali koreksi untuk menguji support di kisaran 2350. Jadi kalau Bapak berminat untuk simpan dalam posisi jangka panjang, bisa coba akumulasi kembali di level 2360 Pak. Demikian. Lalu ITMG kami sudah bahas tadi, dan tampaknya masih akan ada peluang untuk kembali koreksi untuk saham ITMG dalam jangka pendek ini. Demikian. Lalu dari Bapak Markus Putirai, saham Dewa. Kalau saham Dewa fundamental masih sama saja Pak, namun kemarin terangkat karena sentimen dari PKPU Bumi. Jadi dengan bergerak saham Bumi, maka saham-saham bakrialanya menjadi terangkat. Walaupun secara fundamental masih belum ada yang signifikan dari saham Dewa. Jadi lebih baik mengikuti pergerakan saham Bumi. Jika saham Bumi kembali bergerak menguat dan mulai mengajak saham bakri lainnya, maka saham Dewa bisa dicoba untuk dispekulasikan. Demikian Pak Markus. Ya, untuk Pak Andri Harwianto, saham Adaro dan PTBA sudah kami bahas. Untuk jangka pendek ini, saham kedua batubara ini tampaknya dalam tren berpeluang untuk koreksi. Untuk Adaro bisa coba kembali ambil di support MA 20 hari, yaitu di level 1440 hingga 1450. Sementara untuk saham PTBA
bisa coba kembali ambil di level 11.450 yang merupakan MA 20 hari juga. Jadi ini ada support terdekat di sana. Namun jika level support ini kembali tembus, ada peluang untuk menguji di level 1.700 ya Pak. Jadi kalau saya Pak 1.200, Bapak bisa coba masuk sebagian dulu, jangan full power dulu, sambil kita lihat kekuatan dari support di 11.450-nya ini. Demikian. Pak Robertus Emmanuel, untuk saham Aisyah, Jumat dan hari turun banyak. Untuk saham Aisyah, ya tampaknya ada peluang untuk koreksi untuk menguji support di level 2.200 ya Pak. Jadi kalau walaupun dalam jangka menengah dan pendek ini masih dalam posisi uptrend, ada peluang koreksi di 2.200. Jadi kalau Bapak ingin kembali akumulasi bisa coba di level 2.200. Namun sebaiknya sebagian dulu, jangan full power. Kita ambil melihat kekuatan dari support di level 2.200 ini Pak. Jadi seandainya dia masih kuat dan kembali memantul bisa tambah posisi, tapi kalau seandainya turun lagi bisa coba menanti di level 2150 yang support berikutnya. Demikian Pak Robert. Lalu dari Pak Markus, oh ya sama-sama Pak, terima kasih dan happy trading. Iya, terima kasih masukan Ibu Foni dan oke. Aisyah sudah di 2100. Oke, 2100. Support berikutnya ada di kisaran 2050 Pak Robert. Cukup dalam memang hari ini dan kita lihat lebih baik wait and see dulu apakah dia mampu bertahan di level 2050 untuk support berikutnya. Karena jika tidak mampu maka support berikutnya agak jauh, ya ini di kisaran MA 100 harinya. Mungkin polanya akan seperti PPRO hari Jumat kemarin. Jadi kalau ada pembalikan arah dengan bid cukup tebal, bisa coba diikuti untuk one day trade. Demikian Pak Robert. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah memasuki waktu trading, kami cukupkan hari ini dan kita akan lanjutkan esok hari. Terima kasih atas atensinya dan semoga hari ini akan menjadi hari yang baik untuk trading. Selamat pagi dan salam cuan.